Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Baihaqi Septiadi dengan NPM 21082600075. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 menurut definisi yaitu gangguan metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia akibat resistensi insulin dan penurunan sekresi insulin oleh pankreas. Tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif atau resistensi insulin dan atau pankreas tidak memproduksi cukup insulin untuk mengontrol kadar glukosa darah. Adapun gejala yang biasa muncul dari diabetes mellitus tipe 2 ini adalah polidipsia, yaitu rasa haus berlebihan, yaitu ada poliuria, sering buang air kecil, ada juga polifagia, yaitu rasa lapar berlebihan, ada juga kelelahan, penglihatan kabur, dan juga luka yang sulit sembuh. Untuk faktor resiko dari diabetes mellitus tipe 2 ini yaitu faktor genetik, yaitu riwayat keluarga dengan diabetes, ada pun juga obesitas, ada pun juga dengan gaya hidup yang aktivitas fisik yang rendah, diet tinggi gula dan juga lemak, lalu juga merokok, ada juga yang mengkonsumsi alkohol, lalu juga usia, yaitu resiko meningkat seiring bertambahnya usia, terutama di atas 45 tahun. Ada juga etnis, yaitu orang dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Kepulauan Pasifik memiliki resiko lebih tinggi akibat dari lifestyle, dan juga hipertensi maupun dislipidemia, yaitu kondisi tekanan darah tinggi dan kelainan profil lipid. Adapun patofisiologi dari diabetes mellitus tipe 2 ini yaitu dimulai dengan resistensi insulin, di mana sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin. Pankreas awalnya mengkompensasi dengan memproduksi lebih banyak insulin, namun seiring waktu, kemampuan pankreas untuk memproduksi insulin berkurang menyebabkan hiperglikemia. Faktor risiko seperti obesitas dapat menyebabkan peradangan dan gangguan metabolik yang memperburuk resistensi insulin dan fungsi pankreas. Adapun bagaimana kita menegakkan diagnosa dari diabetes mellitus tipe 2 ini melalui dari gula darah puasa yaitu lebih dari 126 mg per desiliter. Adapun juga tes toleransi glukosa oral bisa kita tegakkan jika dia di atas 200 mg per desiliter setelah 2 jam. Adapun hemoglobin A1C maupun HbA1c yaitu lebih dari 6,5%. Adapun gula darah sewaktu yaitu lebih dari 200 mg per desiliter dengan gejala khas. Adapun lipid profile untuk mengevaluasi risiko kardiovaskular dan juga fungsi ginjal yaitu creatinine serum dan mikroalbuminuria. Adapun tata laksana atau manajemen long term-nya dari diabetes mellitus tipe 2 yaitu kita lakukan pertama itu modifikasi gaya hidup. Lakukan diet seimbang, olahraga teratur, dan juga penurunan berat badan. Untuk farmakoterapi bisa kita berikan metformin, yang dimana obat ini adalah obat lini pertama yang meningkatkan sensitivitas insulin. Juga bisa kita berikan sulfonylurea, yaitu merangsang sekresi insulin. Bisa kita berikan juga inhibitor DPP-4, GLP-1 reseptor agonis, dan juga SGLT2 inhibitor, yaitu obat baru yang bekerja pada berbagai mekanisme untuk mengontrol glukosa darah. Ada juga pengendalian komplikasi, yaitu mengelola tekanan darah, lipid, dan juga mencegah komplikasi mikrovaskular maupun makrovaskular, misalnya nefropati, retinopati, neuropati, dan juga penyakit jantung. Adapun juga kita monitoring pemantauan rutin gula darah, HbA1c, dan tekanan darah, profil lipid, dan juga fungsi ginjal. Lalu kita berikan edukasi kepada pasien untuk meningkatkan pemahaman tentang penyakit dan peran aktif dalam memanajemen dirinya. Terima kasih. Adapun referensi yang saya gunakan yaitu American Diabetes Association tahun 2023, Chatterjee S pada tahun 2019, dan juga Zheng Ye pada tahun 2018, di mana ini sering kita gunakan pada eh, klinis-klinis diabetes mellitus tipe 2 untuk referensi dari Zheng Ye ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hifz haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.